dia tidak mendapatkan itu tuh feedback suratnya karena yang digugat suaminya itu general, otomatis yang mengeluarkan surat nanti diterima atau tidaknya itu permohonannya itu, bukti penerimaannya itu kan anak buahnya semua tuh. Nah itu dia kesulitan mendapatkan itu. Apakah tetap bisa cerai ASN, TNI, Polri meskipun tanpa izin, Bang? Iya. Ini dalam statusnya sebagai penggugat ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada episode kali ini kita akan melanjutkan episode sebelumnya. Jadi ini bagian kedua dari video yang sudah pernah kita upload terkait dengan bagaimana tata cara pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lebih spesifik memberikan informasi dan membahas bagaimana prosedur tata cara pengajuan gugatan cerai bagi PNS pegawai negeri sipil ya, atau sekarang disebutnya dengan ASN, aparatur sipil negara, dan juga bagi TNI Polri gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini saya kembali ditemani dan didampingi oleh Bang Hari Kurniawan SHMH, advokat dari Halo Pengacara. Kita lanjut nih Bang ya. Siap. Di part kedua nih, bagian kedua. Sebelumnya kan kita udah kasih informasi Bang bahwa pengajuan gugatan cerai bagi yang Muslim ke Pengadilan Agama, bagi yang non Muslim ke Pengadilan Negeri ya Bang ya. Dan kita juga kasih informasi bahwa prosesnya adalah untuk bagaimana di Pengadilan Agama itu bagi suami ataupun istri yang mengajukan itu di Pengadilan Agama tempat tinggal istri ya. Sedangkan kalau untuk Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat ya. Nah ini itu kan kita bicaranya secara umum, artinya itu bagi sipil ya Bang ya? Iya. Sipil itu dalam artian masyarakat biasa ya, non PNS, non Polri, non TNI. Nah yang jadi pertanyaan Bang, kan kalau pidana nih ya, bagi khususnya TNI ya, kalau dia melakukan pidana itu kan di prosesnya ada pengadilan militer gitu ya. Nah ini bagi PNS, bagi TNI Polri, bagi siapa lagi ya? Hanya itu kayaknya ya. Itu diajukannya kemana Bang? Kalau pengajuan untuk gugat cerai atau permohonan cerai tetap pengadilannya tetap Bang. Kalau untuk yang Muslim tetap di Pengadilan Agama, yang non Muslim di Pengadilan Negeri. Tetap sama ya? Tetap sama kalau pengajuan. Tapi dasar hukumnya sama nggak di Undang-Undang Perkawinan atau ada peraturan lebih lanjutnya? Nah ini yang ada perbedaannya. Kalau undang-undangnya tetap sama, PP-nya tetap sama, tapi mereka ada punya peraturan internal nih antara ASN, TNI dan Polri. Kalau tidak salah ASN ada PP-nya ya terkait dengan proses. Oh iya, ada PP-nya. Iya. Artinya ini tetap diajukan yang sama ya, berarti bisa di Pengadilan Agama untuk yang Muslim, PNS TNI Polri Muslim, atau di Pengadilan Negeri ya, bagi TNI atau Polri bagi PNS yang non Muslim. Nah ini kan yang jadi kita pernah tangani juga nih Bang ya. Dan Abang kembali lagi nih, saya melihat peredaran Abang di Pengadilan Agama kan sangat masif ya gitu ya. Ini kan Abang tentunya sudah menangani ya gugatan perceraian yang melibatkan PNS TNI Polri gitu ya. Kan bisa jadi kondisinya adalah suami istri itu PNS atau suami istri TNI Polri atau salah satunya gitu ya. Nah bagi kita bicaranya di Pengadilan Agama nih ya, dalam posisi suami atau istrinya salah satunya PNS nih ya. Kalau dua-duanya PNS sudah jelas, salah satunya PNS itu kalau yang mengajukannya adalah si PNS-nya atau yang mengajukannya non PNS itu berbeda atau sama Bang? Ya gini, kalau untuk misalkan pejabat ASN nih, dia mau gugat atau mau menceraikan istrinya atau gugat suaminya gitu di pengadilan, maka dia harus melalui proses dulu sebelum masuk ke Pengadilan Agama. Dia diproses secara internal. Oh ada proses internal dulu ya? Ada nanti proses internal,
baru kalau misalkan sudah dapat izinnya dari tergantung nih Bang, nanti izinnya itu keluarnya dari mana, tergantung golongannya. Bisa jadi nanti setingkat apa itu dikeluarkan izinnya itu langsung menteri, atau bisa juga nanti golongan keberapa itu dikeluarkan oleh atasannya langsung, atau eselon berapa gitu. Nah itu tergantung nanti ada golongannya. Tergantung peraturan internalnya. Betul, ya. Pak. Artinya setiap kementerian juga sepertinya punya peraturan internal tersendiri ya terkait dengan bagaimana proses izin itu ya. Itu izin cerai Bang. Artinya gini, maksudnya kalau yang mengajukan suaminya adalah misal katakanlah PNS gitu ya. Istrinya non PNS. Kalau yang mengajukan suami PNS itu berbeda nggak perlakuannya ketika sebaliknya yang mengajukan adalah istri yang non PNS? Ya kalau misalkan suami atau istri bukan non PNS tapi suami atau istrinya itu yang mau digugat atau diceraikan itu ASN dia posisinya, maka dia cukup pemberitahuan kepada instansinya saja. Yang ASN-nya itu? Iya. Yang digugat itu? Iya. Kalau dia sebagai penggugat atau sebagai pemohon? Kalau dia sebagai pemohon atau penggugat, maka dia harus dapat izin dari Bang. Gitu. Jadi perbedaannya adalah kalau dia PNS atau dia TNI atau Polri gitu ya, kalau dia posisinya ada sebagai yang penggugat, maka dia wajib mendapatkan izin dari atasannya gitu ya. Atasan atau pokoknya ya apa namanya yang ada di lingkup. Tergantung dari peraturan internalnya gitu ya. Kalau dia posisinya ada sebagai yang digugat atau yang dimohon sebagai termohon gitu ASN-nya atau TNI Polri-nya, maka dia tidak perlu izin tapi pemberitahuan. Maka nanti kalau misalkan pada saat proses diketahui salah satunya itu apa namanya ASN, maka kalau misalkan yang gugat itu dia harus minta berizin. Nanti hakim akan bilang udah keluar belum izinnya. Gitu, ditunggu sampai izinnya keluar. Kalau misalkan yang satunya lagi sebagai tergugat atau sebagai termohonnya itu yang PNS, maka dia diminta sama majelis hakimnya itu untuk memberi surat pemberitahuan kepada instansinya. Iya. Itu kalau pengalamannya ditangani oleh konsultan hukum, pengacara dalam hal ini ya. Yang saya ketahui juga sebenarnya juga kalau dia daftar permohonannya itu sendiri tanpa kuasa hukum, itu biasanya di awal sudah diminta, Bang. Betul. Sudah diminta sebelum diajukan. Persyaratan yang paling penting juga kita mengajukan itu adalah dia wajib melampirkan dokumen izin. Betul. Tapi kalau dia melalui kuasa hukum biasanya maju dulu, masuk dulu. Setelah proses berjalan pada persidangan pertama biasanya diminta, ditanyakan apakah izinnya sudah ada atau belum gitu ya Bang. Biasanya begitu ya. Betul. Nah ini kan ketika tentunya penanganan perkara gugatan cerai yang sipil dan non sipil ini tentunya kan berbeda ya Bang. Betul. Pasti ada kesulitan tersendiri sebenarnya. Apa sih kesulitan, kendala-kendala yang Abang hadapi ketika menangani perkara? Biasanya gini Bang, misalkan waktu itu pernah ya ada salah seorang jenderal ya, itu klien kita, bukan klien kita, istrinya itu klien kita, yang digugat itu suaminya jenderal. Berarti klien Abang sebagai penggugat? Ya, tergugatnya adalah jenderal TNI. Oke. Aktif. Nah, ketika dia mau dia sudah mengajukan permohonan kepada instansinya untuk izin cerai. Tapi sama penggugatnya sipil. Kenapa izin cerai? Permohonannya. Jadi tetap bukan permohonan pemberitahuan. Oh, kita memberitahukan kalau sudah ada proses cerai. Betul. Nah, itu dia tidak mendapatkan feedback suratnya. Karena yang digugat suaminya itu jenderal, otomatis yang mengeluarkan surat nanti diterima atau tidaknya itu permohonannya itu, bukti penerimaannya itu kan anak buahnya semua tuh. Nah, itu dia kesulitan mendapatkan itu. Tapi hakim tetap minta bukti bahwasanya sudah dilakukan pemberitahuan kepada instansinya. Tapi dia nggak punya bukti. Kemudian ya udah, akhirnya hakim minta surat pernyataan dari si istrinya bahwasanya dia akan menanggung risiko. Meskipun itu sipil ya? Sipil, menanggung risiko. Tetap cerai berarti? Cerai. Berarti putusannya tetap ada di hakim dong ya? Betul.
terdapat alasan atau tidak alasan untuk bercerainya itu ya. Iya. Nah, kembali untuk alasan cerai itu sama berarti Bang ya? Sama ya, seperti dengan yang sipil juga ya? Iya. Oke, baik Bang. Itu tadi juga Abang mengatakan bahwa ada kesulitan-kesulitan gitu ya dalam terkait dengan izin gitu ya misalnya. Yang sepengalaman Abang itu biasanya bagaimana sih proses untuk dapat memperoleh izin? Yang saya dengar itu kan informasinya ada yang sampai 1 tahun, 2 tahun, itu belum terbit izin juga tuh. Iya, ya memang kan dia permohonan ya, permohonan kepada instansinya, nanti akan dilakukan mediasi dulu tuh, akan dimediasi sama internalnya, dipanggil nih, misalkan istri atau suaminya itu dipanggil, kemudian dimediasi sama internal. Ini yang mana nih? TNI, Polri atau PNS? ASN ya? ASN. Ya saya masih terbiasa dengan PNS ya, jadi sekarang istilahnya udah ASN kan ya? Saya masih terbiasa dengan PNS ini. Jadi dimediasi internal, kalau misalkan memang sudah dianggap tidak ada kecocokan lagi, maka dikeluarkanlah izin rekomendasi untuk bercerai. Artinya proses perdamaian itu kan berarti memanggil para pihak dong Bang? Betul. Ya baik ASN-nya maupun tidak ASN ya gitu ya. Maksudnya yang suaminya bukan atau istrinya bukan kayak ASN ya. Itu nanti ada proses mediasi Bang? Mediasi. Didamaikan? Di internal. Dirukunkan? Iya. Nah, artinya kalau tidak dukun juga, baru kemungkinan terbit itu ya? Betul. Izin cerainya ya? Oke, baik. Kalau TNI? Sama sih Bang. Jadi ada proses mediasi juga. Pemeriksaan gitu ya? Kalau nggak salah itu nanti yang periksa bagian apa ya? Paminal ya kalau nggak salah ya. Kalau misalkan di kejiwaan gitu ya? Iya. Pemeriksaannya gitu ya? Itu ribet atau nggak ribet nggak sih sebenarnya? Ya sebetulnya sih kalau karena ini ya dijalanin biasanya sih ya banyak juga tantangannya walaupun di internal ya. Apalagi kalau misalkan ya tadi yang kasus tadi itu yang digugatnya itu atau dimohonkan itu punya kedudukan yang tinggi gitu. Ini pertanyaan yang sering juga ditanyakan nih Bang sama sahabat Halo Pengacara nih. Dan juga mungkin pertanyaan pamungkas nih Bang ya. Apakah tetap bisa cerai ASN, TNI, Polri meskipun tanpa izin Bang? Iya. Ini dalam statusnya sebagai penggugat ya? Iya. Kalau dia sebagai ASN, TNI, Polri itu kan sebetulnya wajib hukumnya itu mendapatkan izin dari instansi internalnya gitu. Nah tapi sebetulnya pengalaman kita itu ya bisa juga diputuskan putus cerainya tanpa izin dari instansinya. Tapi biasanya majelis hakim itu minta surat pernyataan bahwasanya dia akan menanggung risiko apabila terhadap dengan putusan cerainya itu. Artinya putusan cerai tidak cerai itu tidak tergantung pada izin dong. Tergantungnya pada hakim dong berarti. Betul. Ya artinya izin itu tetap wajib, tapi meskipun pada akhirnya tidak ada izin, ada kasus, artinya kasuistis ya. Ada beberapa kasus yang tetap diputus cerai gitu ya. Mungkin kondisinya ya sudah sangat tidak harmonis atau terdapat KDRT atau segala macam gitu ya. Itu tetap diputus cerai ya. Betul. Nah, itu tergantung dari kewenangan hakim. Artinya kalau dia penggugat, berarti dia tadi Abang bilang diminta hakim untuk membuat surat pernyataan yang dia akan menanggung segala akibat gitu ya. Artinya memang kan kita tahu di setiap instansi punya mekanisme sanksi tentunya. Betul. Ya, ada klien Abang yang pernah dapat sanksi nggak? Selama ini sih nggak ada sih. Nggak ada. Alhamdulillah. Ya, intinya proses gugatan cerai untuk TNI dan Polri itu sebenarnya sama pada prinsipnya ya. Sama dengan sipil ya. Biasa. Ya, meskipun ada sedikit kekhususan. Karena memang bagi TNI dan Polri karena ini berkaitan dengan instansi, maka ada mekanisme internal yang wajib dipenuhi. Salah satunya ada proses mediasi dan satunya wajib mendapatkan izin ya dari atasan. Baik, Bang Hari, terima kasih atas pencerahannya pada bagian kedua nih. Siap. Ya, mudah-mudahan mencerahkan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat Halo Pengacara. Sebelum kita tutup sesi ini, tidak bosan-bosannya kami meminta dukungan kepada sahabat Halo Pengacara untuk memberikan like, komen, subscribe, dan juga share
video-video dari YouTube channel Halo Pengacara agar YouTube channel Halo Pengacara terus berkembang ya Bang, berkembang dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas ya, secara seluas-luasnya. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hari. Ya, sama-sama Bang Heri.